Shalom sahabat GKI, senang sekali berjumpa di Sapaan Gembala hari ini. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Ya Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh ada bersama di rumah kami masing-masing atau dimanapun kami berada. Saat ini kami mau merenungkan firman-Mu, kiranya Engkau yang menolong setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara sekalian, saya memberikan judul renungan pada hari ini, Rujak Cingur, Rujak Kehidupan. Dan dilandasi dengan satu ayat dari Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudaraku sekalian, saya 8 tahun lebih tinggal di Jawa Timur, di Sidoarjo, tetapi tetap saja ada satu makanan yang menurut saya mengherankan, yaitu rujak cingur. Sebagai pendatang dari Jawa Tengah, ini adalah makanan yang agak unik dan aneh. Tapi saya mengawalinya karena penasaran, begitu ya. Dan kesan pertamanya, bayangkan di makanan itu saya menggigit nanas bercampur dengan petis. Disitulah saya mendapatkan ini betapa anehnya makanan ini. Tapi lama-kelamaan sampai sekarang rujak cingur adalah salah satu makanan favorit saya di daerah Surabaya. Rujak cingur itu disajikan dengan banyak sekali unsur, sayuran jelas. Tapi nggak cuma sayuran, ada buah-buahan. Bahkan kembang, ya, kembang turi itu salah satu isiannya. Tahu, tempe, lontong juga ada, kemudian dicampur dengan sambal petis yang luar biasa nikmat dan legit begitu ya. Jangan dibayangkan nanti ngiler dulu. Nah, di sini saya ingin menunjukkan betapa menariknya rujak cingur ini. Kalau dimakan meskipun rasanya bercampur, tapi tetap saja kalau pas menggigit nanas ya tidak berubah jadi rasa kangkung atau rasa lainnya. Dia tetap berasa nanas tapi bercampur dengan rasa yang lain. Bengkoang, lontong, dan semuanya. Enak sekali, mantap sekali. Dan inilah salah satu kuliner paling ikonik di Jawa Timur. Tetapi saudaraku, bukankah hidup kita juga seringkali demikian? Bercampur-campur, mungkin rasanya nggak nyambung. Ada nanas yang mengingatkan kita misalkan dengan manisnya berkat Tuhan. Ada mangga muda yang mungkin mengingatkan kita tentang asamnya kekecewaan misalkan. Ada bengkoang yang segar ketika mendapatkan anugerah Tuhan. Timun misalkan tentang sejuknya pengampunan. Kacang panjang yaitu proses kesabaran yang panjang. Tempe tahu proses yang panjang juga. Cingur apa ya? Mungkin bisa jadi pas sakitnya diomongin orang, karena dari muncung sapi cingur itu. Tetapi itu disatukan dengan petis yang luar biasa nikmat sekali. Seperti halnya kasih karunia Tuhan. Saudaraku sekalian, kita tentu lebih menyukai hari-hari yang diisi dengan hal yang manis daripada pahit. Kita ingin keberhasilan tanpa kegagalan. Kita menginginkan kesehatan tubuh tanpa sakit, bahkan menginginkan tawa tanpa air mata. Namun bukankah kehidupan tidak pernah hanya menghadirkan satu rasa saja? Ia bisa bercampur, bahkan kadang tidak nyambung. Ada masa penuh sukacita, tetapi juga ada pula masa penantian. Ada doa yang bisa jadi cepat sekali dijawab, tetapi juga ada kalanya Tuhan mengajak kita untuk belajar menanti di tengah keheningan. Kalau hanya melihat satu bagian saja, mungkin kita bertanya, Tuhan, kenapa ya kok hidupku terus seperti ini? Sampai kapan ya Tuhan? Namun ketika kita melihat seluruh perjalanan hidup bersama Tuhan, kita akan menyadari bahwa tidak ada satupun pengalaman yang sia-sia. Sukacita mengajar kita untuk bersyukur. Kegagalan mengajar kita menjadi pribadi yang rendah hati. Penantian itu selalu melatih akan nilai kesabaran. Air mata menumbuhkan pengharapan. Bahkan, saudaraku, luka yang pernah kita alami
dapat dipakai Tuhan untuk menghadirkan penghiburan bagi orang lain. Itulah sebabnya seperti bacaan kita, Rasul Paulus mengatakan bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Bukan hanya dalam hal-hal yang menyenangkan, bukan dalam hal-hal yang membuat kita tertawa bahagia, melainkan dalam segala sesuatu. Tuhan adalah pribadi yang sanggup merangkai seluruh pengalaman kehidupan kita, baik yang manis, yang menjengkelkan, yang membuat kita marah, kecewa, bahkan terluka, menjadi karya kasih yang indah sesuai rencananya. Mungkin hari ini saya tidak tahu persis apa yang Bapak Ibu Saudara sedang alami hari ini. Mungkin kita merasa bahwa hidup kita itu lebih asam daripada rasa manis. Lebih cenderung asamnya, Pak Pendeta. Mungkin ada kehidupan yang belum menemukan jawabannya. Untuk itu jangan terburu-buru menyimpulkan bahwa Tuhan sedang meninggalkan kita. Bisa jadi sang juru masak agung itu masih sedang meracik dan terus akan meracik bahan kehidupan kita. Sebab sebuah rujak cingur tidak bisa dinikmati dari satu bahan saja, melainkan dari perpaduan semuanya. Demikian pula hidup kita. Di tangan Tuhan, setiap pengalaman memiliki tempatnya masing-masing. Setiap air mata memiliki maknanya, dan setiap musim akan menemukan keindahannya pada waktu yang telah Ia tetapkan. Untuk itu, kiranya kita tetap setia dan taat menikmati setiap rasa kehidupan bersama dengan Tuhan. Sehingga kita pun akhirnya dapat berkata dengan penuh syukur, ternyata ya Tuhan, seluruh perjalanan ini Engkau pakai untuk menghadirkan kebaikan yang jauh lebih indah daripada yang pernah saya bayangkan. Selamat terus berjuang. Jangan lupa kuliner ya, Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih jikalau saat ini kami boleh bersama-sama diingatkan bahwa hidup kami tak akan pernah ada dalam satu wujud rasa yang sama. Semua bercampur, bahkan terkadang menurut kami sendiri itu tidak nyambung antara doa, pengharapan, kenyataan, dan semua hal yang terjadi. Tetapi satu hal yang kami yakini, Engkau adalah sang peracik, sang juru masak yang handal dalam kehidupan kami. Dan Engkau selalu menghadirkan segala sesuatu yang tidak pernah berujung pada kesia-siaan. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah kami semua anak-anak-Mu ini dalam setiap pergumulan dan rasa yang kami nikmati hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Sampai jumpa dalam sapaan gembala berikutnya. Tuhan memberkati.